wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa berusaha mengamalkan daripada petunjuknya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan petunjuk beliau wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik jalan adalah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuknya, adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari jalannya Rasulullah SAW, maka benar sekali bahwasanya kita itu sedang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi orang tersebut kebaikan secara umum, dunia ataupun akhirat, tandanya adalah yufaqihu fiddin. Allah pahamkan kepada hamba tadi, Allah pahamkan kepada orang tadi perkara agamanya. Nah, maka syukuri nikmat ini, dan kita berdoa juga semoga Allah senantiasa memberikan nikmat ini kepada seluruh kaum muslimin, agar seluruh kaum muslimin mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk tadi yang dengannya mereka akan mendapatkan seluruh kebaikan dunia ataupun akhirat. Nah, kita melanjutkan membaca buku yang ditulis oleh imam kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita sampai kepada bab yang keempat, yaitu bab sabar, dan sampai kepada hadis yang ke-57. Masih membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, ar-rabi' an Abi Sabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahl bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asyhadata bi sidqi balaghahu manazila syuhada'i wa in mata ala firasihi, rawahu Muslim. Nah, barakallahu. Qala al-mu'allif, berkata penulis itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Sabit, dari Abi Sabit, dari Abu Sabit, wakila Abi Sa'id, dan terkadang dikatakan juga Abu Sa'id, wakila Abu Walid, dan terkadang dikatakan Abu Walid. Jadi nama dalam panggilan dalam bahasa Arab itu ada yang namanya nama, misalnya Muhammad. Ada yang namanya kunyah. Kunyah itu sesuatu panggilan yang diawali dengan Abu dan Ummu. Abu bapak, Ummu ibu. Misalnya di sini an Abi Sabit, dari Abu Sabit, berarti dia adalah panggilan yang istilahnya adalah kunyah. Abu Sabit. Kadang kunyah bisa ada satu. Misalnya anak dahulu waktu memegang kurban itu
dipanggil dengan nama kunyah, panggilan kunyah, Abu Abdillah. Ternyata anaknya Suhail, jadi Abu Suhail. Ya kadang anak sing nyeluk Abu Sa'id, kadang anak sing nyeluk Abu Sa'id, kadang anak sing nyeluk Abu Sudli. Anaknya Suhail, Sudli. Mungkin tahun depan Abu Sahla. Waduh, aduh jadi sudah. Nah, misal seperti itu. Jadi itu barakallahu. Kunyah namanya. Ada lagi panggilan yang namanya nama, isim kalau bahasa Arabnya nama. Misalnya tadi Aisyah, namanya Aisyah. Ada lagi yang namanya laqab. Laqab itu panggilan berupa gelar atau julukan. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu bukan nama itu gelar saja. Gelarnya adalah Syekhul Islam, namanya adalah Ahmad. Nah seperti itu. Itu ada panggilan dalam bahasa Arab itu ada 3. Yaitu ada nama, isim, ada kunyah diawali abu atau umum, dan laqab yang berupa gelar. Nah, berarti di sini an Abi Thabit, berarti Abu Thabit berarti apa istilahnya? Nama, gelar atau kunyah? Kunyah, kayak kunyah. Wakila Abu Sa'id, wakila Abu Al-Walid, Sahel. Nah, berarti namanya siapa? Sahel ibni Hunayf. Nah, wa huwa Badriyun, dia adalah ahli Badr, Badriyun. Jadi kalau ada bahasa Arab akhirannya ya yang ditasydid itu bisa berarti nisbat, penisbatan. Kalau untuk mudzakkar laki-laki, kalau untuk muannas nanti ditambah marbutoh, Badriyah misalnya. Misalnya kita itu orang Indonesia, maka ana Indonesiyun, aku orang Indonesia. Ana Makkiyun, aku orang dari kota Mekah, dan yang lainnya. Nah, Badriyun, wa huwa Badriyun, berarti dia adalah orang yang ikut perang Badar atau ahli Badar. Masya Allah, berarti sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini biasanya kalau kita menyebutkan para sahabat itu ada doa khusus bagi mereka, biasanya adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah ridho pada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, dia bersabda, man sa'alallaha, siapa saja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala asy-syahadat, kesyahidan, seperti itu, bisidqin, dengan jujur. Jadi dia mintanya betul-betul bukan basa-basi, dia betul-betul jujur minta syahid seperti itu. Ballaghullahu manazilas syuhada, maka pasti Allah akan mengabulkan dia sampai kepada kedudukan para syuhada, para orang syahid. Wa in mata ala firasyihi, walaupun tatkala dia meninggal itu dalam keadaan di atas ranjangnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, kita jelaskan bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahal ibn Hunayf. Jadi beliau yaitu Sahal ibn Hunayf yang tadi kunyahnya adalah Abi Sa'id ini, beliau itu adalah lahir di Yasrib. Yasrib itu apa? Al-Madinah. Jadi Madinah, Al-Madinah, Al-Munawwarah. Tatkala Rasulullah SAW berhijrah ke kota tersebut, namanya adalah apa? Yasrib. Namanya Yasrib, seperti itu.
Nah, beliau itu orang Yasrib. Nah, beliau ini kalau tahun lahirannya nggak diketahui, tapi tahun wafatnya itu beliau wafat tahun 38 Hijriah di Kufah. Kufah itu kalau sekarang Iran, berarti beliau meninggal di Iran. Seperti itu. Nah, barakallahu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Rasulullah SAW datang bersama para sahabatnya yaitu Muhajirin, itu beliau dipersaudarakan dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya beliau menjadi dipersaudarakan. Makanya beliau itu sangat dekat dengan Ali radhiyallahu ta'ala. Maka tatkala Ali itu kan menjadi khalifah yang berapa? Tiga keempat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala. Kalau Ali radhiyallahu ta'ala itu sedang pergi, maka tampuk pemerintahan di Madinah itu dipegang oleh ini Sahal ibnu Hunayf. Jadi beliau ini bukan sembarangan. Beliau adalah sahabat besar. Apalagi dia Badriyun, yaitu ahli Badar. Seperti itu. Nah, itu sedikit tentang Sahal ibnu Hunayf. Makanya anak-anak yang kedua namanya Sahal. Salah satunya tadi kepengen mendapatkan kemudahan dan juga mencontoh nama-nama sahabat. Jadi almar'u ala man ahabba, kata Rasulullah SAW. Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan mereka. Kita cinta pada sahabat, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan sahabat. Nah, namanya Angelic, namanya Messi, dan terus dikumpulkan siapa lagi? Jadi cinta Rasul, jadi cinta sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dua anak jenenge Ronaldo gelek dalam kitab-kitab tarjamah, kitab-kitab biografi, anak orang sing jenenge sahabat jenenge Ronaldo, De Maria, Angel De Maria, misalnya seperti itu. Ada nggak? Kalaulah kita betul-betul cinta kepada orang-orang soleh, dan kita mungkin belum bisa seperti mereka, yaitu orang-orang soleh tadi, minimal kita cinta. Wujud cinta adalah mengikuti. Fa innal muhibba lil mahbubi muti'. Dalam sebuah syair dikatakan sesungguhnya orang yang mencintai terhadap kekasihnya, dia itu akan mentaati dan mengikuti. Kita cinta Rasul, makanya apa? Kita mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta sahabat, kita cinta para nabi. Makanya sebagian kaum muslimin itu banyak yang anaknya dikasih nama Muhammad, anaknya dikasih nama Adam, anaknya dikasih nama Aisyah, Musa, Ibrahim dan yang lainnya. Masya Allah, bagus itu. Dan itu perlu disiarkan lagi, perlu ditebarkan lagi. Tidak mungkin orang itu akan memberikan nama kepada anaknya dengan nama tertentu kecuali dia pasti ada sesuatu dalam nama tersebut. Pasti bisa jadi doa, bisa jadi harapan agar seperti orang tersebut. Makanya jangan sampai kita menamakan anak-anak kita dengan nama-nama orang kafir. Jangan sampai menyerupai mereka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mewanti-wanti dari dulu, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang dia itu berusaha mencontoh apa yang ada pada satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Maka harusnya kita mencontoh siapa? Orang-orang soleh, mencontoh para nabi, mencontoh para sahabat, mencontoh namanya siapa? Syafi'i. Nah, kan bagus.
Namanya siapa? Nawawi. Padahal mau Haji Barang. Nawawi itu bukan nama itu. Nawawi itu adalah nisbat kepada daerah yaitu Nawa. Karena dia dari kota Nawa. Nawa itu sekarang itu di Suriah atau Syria itu. Maka ditambahi tadi ya nisbat Nawawiyun ya, seperti itu. Harusnya kita itu Aji Barangiyun, Cilongokiyun seperti itu. Bukan Nawawi gitu ya. Insyaallah salah tapi karena senang insya Allah dengan ukurannya. Barakallahu. Itu seperti itu. Jadi namanya siapa? Ahmad, namanya Malik dan yang lainnya. Seperti itu. Barakallahu. Nah ini tentang apa? Sahal ibnu Hunayf. Beliau adalah seorang Ansor yang beliau itu ahli Badar, ikut perang Badar dan ikut perang bersama Rasul, dan beliau termasuk yang dipersaudarakan dengan Ali, maka beliau menjadi salah satu orang percayanya Ali radhiyallahu taala anhu, dan beliau wafat di Kufah di Iran pada tahun 30 Hijrah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bis-sidqi balaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Siapa saja yang minta kepada Allah SWT kesyahidan dengan jujur, pasti Allah akan menyampaikan dia ke dalam derajat syahid tadi, walaupun dia mati di atas ranjang yang ada. Nah, man sa'allah, siapa saja yang minta kepada Allah. Nah ini penting. Demi Allah, kita itu tidak bisa hidup tenang kecuali atas limpahan pertolongan dan nikmat dari Allah Subhanahu. Demi Allah tidak sedikit pun tidak bisa. Makanya apa? Minta kepada Allah apapun. Jangan kita kiaskan, jangan kita analogikan. Tatkala kita minta kepada Allah itu seolah minta kepada makhluk. Apalagi dengan kiaskan orang-orang Jawa. Jaluk itu suatu emosi, jaluk baik begitu. Allah itu tak kala diminta bukan malah sangat senang. Senang Allah itu diminta. Karena apa? Allah itu Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Yang kayanya itu bukan kaya raja, bukan. Kayanya Allah adalah ghina mutlak. Kekayaan yang mutlak itu sudah tidak akan ada pengaruh bertambah, tidak akan pernah ada pengaruh berkurang. Artinya apa? Semua yang minta dikasih semua permintaannya, itu kekayaannya Allah tidak berkurang sedikit pun. Karena apa? Kekayaan Allah itu mutlak. Makanya Allah itu nggak ada termadorotkan sedikit pun tatkala hamba-hambanya minta kepadanya. Tidak akan ada. Beda dengan kita makhluk. Kita itu punya, tapi kepunyaan kita terbatas. Sehingga tatkala diminta pasti berkurang. Diminta terus makin berkurang. Diminta lagi sewot akhirnya. Umum yang beruntung, pahal kok. Seperti itu. Beda dengan Allah. Makanya apa? Tenaga. Mintalah segala sesuatu kita kepada Allah. Dan kalau minta itu jangan tanggung-tanggung. Makanya Rasulullah SAW tatkala mengajarkan kita untuk minta surga. Bahkan jangan minta surga saja, tapi minta surga Firdaus. Karena itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling di tengah. Seperti itu. Nah, salah satu permintaan yang sangat tinggi adalah minta apa? Mati syahid. Seperti itu. Dan syahid itu banyak. Di sini disebutkan beberapa macam syahid. Syahid itu orang yang mati syahid, itu ada yang syahid karena terkena wabah taun kalau dalam istilahnya. Mungkin termasuk kemarin corona. Itu kan wabah yang mendunia, gitu kan. Semoga orang yang muslim meninggal karena sebab corona tadi,
Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kesyahidan. Allahumma amin. Begitu. Jadi kata Rasulullah SAW, asyuhada khams. Orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang terkena taun. Taun itu suatu wabah yang sangat luar biasa menyebar. Kemudian yang berikutnya al-maftun. Maftun itu orang yang sakit perut, mungkin diare yang berkepanjangan sehingga sampai dia meninggal atau mati atau sesuatu yang lain. Para ulama ada yang mengatakan ishal itu diare. Tapi di sini maftun dari kata paten itu perut, berarti dia yang diuji dengan sakit perut. Makanya kalau sakit perut itu gimana? Bersyukur atau minta kesembuhan? Minta kesembuhan bisa disembuhin, bersyukur dimatikan. Tapi dalam kematian yang sah, ya apa terserah jenengan pilih seperti itu. Mau milih, alhamdulillah saya sakit perut, semoga menjadi sebab kesyahidan saya. Ya silakan. Mau minta Allahumma shfini sifaan ajilan sifaan layu tidak serapamah. Ya enggak apa-apa, sama-sama ada dalil, ada dalilnya seperti itu. Nah, maksudnya tadi ya setidaknya kalau kita sakit perut seperti itu, misalnya sakit perut, sakit demam atau sakit diare atau apalah seperti itu, kemudian nggak kunjung sembuh, maka jangan putuskan asa. Tapi apa? Kita punya kekuatan, bahkan kita menjadi lebih berprasangka baik kepada siapa? Allah SWT. Jangan-jangan Allah menginginkan saya untuk syahid karena saya sakit perut. Nah, kemudian itu 2. Kemudian ada al-gharib, orang yang tenggelam. Seperti itu. Orang yang tenggelam di laut atau tenggelam di pacasan, seperti itu ya. Atau di dreamland, seperti itu. Bisa jadi itu adalah sebab kesyahidan. Kemudian sahibul hadid, orang yang mungkin termasuk orang yang terkena reruntuhan. Makanya saudara-saudara kita di Palestina itu, kita lihat mereka, masya Allah, Allah mansurnya, orang di Palestina. Itu subhanallah. Itu digenjot bangunan itu, karena bangunannya itu dibom dengan bom yang luar biasa. Biadab sekali itu Yahudi Israel itu, luar biasa. Dan nggak sedikit yang masih terkurung dalam reruntuhan tadi. Ada yang sudah langsung meninggal, ada yang masih terkurung dan masih anak kecil-kecil. Bahkan memang targetnya adalah anak kecil-kecil. Itu genosida itu, pemberantasan jenis manusia Palestina itu memang pengen dihabiskan oleh Yahudi Israel. Makanya enggak orang-orang dewasa, anak kecil malah korbannya paling banyak. Nah itu dalam satu sisi itu kita sedih, betul. Tapi dalam satu sisi saya kesedihan kita jangan sampai kita itu suudzon kepada Allah. Gimana sih Allah nggak nolong saudara kita? Tidak. Yang sudah terjadi, misalnya terbantainya saudara kita dengan kezaliman tadi, maka kita prasangka baik kepada Allah. Sebagian mereka mati di dalam kejengkelan runtuhan bangunan tersebut. Maka ini ada hadis bahwasanya asyhadatu khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada 5. Salah satunya adalah shahidul hadid, orang yang tertimpa runtuhan. Makanya kita berprasangka baik bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina terkurung oleh bangunan tadi meninggal. Insya Allah tahqiqan mereka mati syahid. Insya Allah tahqiqan mereka mati syahid. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah apa? Al-Harib, orang yang terbakar. Ya, sama mereka ada yang tertimpa runtuhan, ada yang terbakar karena tadi yaitu apa? Bom dan yang lainnya, rumahnya dibakar dan yang lainnya.
Ya, di satu sisi kita sedih, tapi tidak boleh kesedihan itu menjadikan kita mengumpat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyalahkan takdir dan yang lainnya. Justru insya Allah tatkala kita selalu dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah, pasti itu ada kebaikan. Ternyata apa? Di antara 5 golongan itu adalah orang yang mati terbakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada 5 golongan orang yang mati syahid. Yang satu tadi apa? Orang yang terkena penyakit wabah yang sangat luar biasa hebat, orang yang sakit perut, kemudian orang yang tenggelam, kemudian orang yang tertimpa runtuh, kemudian yang kelima tadi apa? Orang yang terbakar. Nah, dan ada lagi, nggak cuma ini, ada lagi yang termasuk syahid adalah orang yang mati karena membela diri, membela keluarga, membela harta. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Waqala, kemudian dia berkata, laki-laki ini berkata, "Ara'aita ya Rasulullah, apa pendapat engkau wahai Rasulullah? In ja'ali rajulun yatlubu mali." Kalau ada orang yang datang kepada kami, kemudian mereka orang tersebut meminta hartaku dengan paksa, maksudnya merampok. Kemudian Nabi Rasulullah SAW, la tu'tihu malak, jangan kamu kasih hartamu pada dia. Seperti ini. Ara'aita in qatalani. Kemudian laki-laki ini berkata, bagaimana kalau dia membunuhku? Seperti itu. Qatilhu. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, lawan dia. Ini Masya Allah, orang Islam itu tidak boleh mau diinjak-injak sampai bermasalah. Karena orang itu kalau sekali diberi jantung, dia akan minta rempel. Apalagi kalau itu orang jahat, apalagi kalau itu orang dolim, apalagi kalau itu orang kafir. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang minta kepadamu dengan paksa, merampokmu, lawan dia. Seperti itu. Nah, kemudian laki-laki bertanya lagi, karena kalau orang berkelahi, berperang, kemungkinannya kenapa? 2, membunuh atau terbunuh. Ya tidak? Seperti itu. Kemudian al-aidah yang qataltuhu. Lalu bagaimana menurut engkau Rasulullah? Kalau saya nanti yang membunuh dia, Masya Allah, bagaimana ini? Apa saya dosa? Gitu. Seperti itu. Huwa finnar, li'annahu muqtadin dhalim. Maka Rasulullah bersabda, dia yang masuk neraka, bukan engkau yang masuk neraka. Masya Allah. Kalau kita kan kebalikannya sekarang, karena bingung dalam hukum positif kita loh. Itu beberapa kali loh, orang dirampok, orang dianu, dia membela diri, akhirnya bisa melumpuhkan musuhnya. Malah dia yang penjahat coba. Nah terus berarti gimana ini? Nah itu hukum kita itu kadang kayak gitu, aneh gitu. Nah kalau gitu apa? Ya udah, kalau kita dirampok kita pasrah, bisa kalau ada jiwa. Nah kalau seperti itu ya, membuka kesempatan para perampok. Kalau ini enggak, ini agama Islam tidak. Ada orang yang mau merampok lawan. Seperti itu. Kita harus membela hak kita, harta kita, keluarga kita, kehormatan kita. Itu harus dibela. Jangan pernah takut mati syahid. Membunuh, dia yang masuk neraka, bukan kita yang masuk neraka. Karena kita di atas kebenaran. Ini bukan kata saya. Ini kata Rasulullah SAW. Coba kalau seperti ini, orang takutlah, mikir, mau merampok mikir. Ya, karena apa? Keuntungannya apa? Keuntungan dia mati neraka, ya kan?
Kalau menang, dia takut. Kalau sekarang saya kalah dilindungi, saya bisa membunuh, kabur. Nah, makanya tidak ada hukum yang lebih sempurna, tidak ada hukum yang lebih sesuai dengan keadaan umat baik di segala zaman kecuali hukum Islam. Nah, kalau ada di kota tadi, kemudian laki-laki ini bertanya lagi, ya Rasulullah, apa pendapat jenengan? Kalau seandainya dia yang membunuhku, maka Rasulullah SAW bersabda, in qatalaka fa anta syahid. Kalau dia yang membunuhmu, maka engkau mati syahid. Masya Allah. Jadi orang Muslim itu hidup dan matinya tatkala betul-betul mengamalkan ajaran Islam, pasti selalu di atas kebaikan. Pasti. Kalau dia yang membunuh, tidak apa-apa. Kalau dia yang terbunuh, syahid. Seperti itu. Qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Apa pendapat kau kalau saya bunuh dia yang di neraka? Rawahu Muslim. Masya Allah. Itu. Nah, tapi jangan sampai kita mendolim orang lain. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh orang beriman dalam keadaan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Itu. Dan kita jangan sampai naudzubillah membunuh saudara kita sesama muslim. Naudzubillah. Nah, jadi termasuk syahid adalah orang yang mati membela harta. Nah, kemudian itu ayat ke-6. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna damihi fa huwa syahidun, wa man qutila duna ahli fa huwa syahidun, wa man qutila duna malihi fa huwa syahidun." Siapa saja yang mati karena membela darahnya, maksudnya membela nyawanya, maka dia syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya, berarti dia mati syahid. Siapa saja yang dia mati terbunuh membela atau menjaga hartanya, dia syahid. Di sini dia terkait Bukhari dan Muslim. Jadi yang ketujuh di sini orang yang membela keluarganya mau dibunuh, keluarganya diperangi seperti saudara-saudara kita di Palestina. Dia membela keluarganya, kemudian dia mati, maka apa? Syahid. Seperti itu. Nah, marwah. Kemudian syahid yang paling besar adalah syahid fisabilillah. Itu ada 7 tadi ya. Nah, 7 orang yang membela, tambah dari 5 tadi kan membela nyawa, keluarga dan harta, berarti 8. Dan syahid atau tingkat kesyahidan yang paling tinggi adalah orang yang syahid fisabilillah, di jalan Allah, berperang karena bukan untuk menjajah sebagaimana orang kafir berperang untuk menjajah negeri-negeri lain. Kita itu berperang li kalimatillah, karena sebab kalimat Allah untuk menyebarkan Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sekali-kali mengira bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah, berperang, dia membela agama Allah kemudian mati di sana, itu mati. Tapi sesungguhnya mereka sekarang hidup di alam barzah. Karena yang mati adalah jasadnya. Ada penduduknya tetap hidup di alam barzah, di alam kubur. Inda rabbihim yurzaqun, dan mereka sedang mendapatkan apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mati syahid itu mereka itu sekarang Masya Allah, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kubur yang sangat luar biasa nikmat. Nah, farihina bima atahumullahu min fadlih. Apa kata Allah? Mengkabarkan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah.
saudara kita di Palestina, semoga mereka itu terbunuh karena betul-betul untuk apa? Membela agamanya atau mempertahankan agamanya. Apakah makanya kita jangan sedih banget, sedih iya, wajar. Tapi mereka itu sekarang menyebutkan Allah, "Farihina bima atahumullahu min fadli." Mereka sedang dalam keadaan apa? Gembira, sukacita. Bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa kemuliaannya. Seperti itu. Kalau kita tambahkan kesedihan, orang-orang Yahudi itu semakin senang. Makanya mereka, saudara-saudara di Palestina itu betul-betul mereka itu sudah diajarkan keberanian. Abi mati, nggak usah takut. Abi langsung lagi gembira. Justru maka kita karena susah. Tapi tunas, presento, duit pecahan bisa makan, langka. Mereka sudah apa? Dalam keadaan ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dalam kehidupan alam barzah, dalam keadaan dikasih rezeki. Kita malah jadi dikasih rezeki cuma lagi pot-potan seperti itu. Jadi seperti itu Bapak. Pokoknya tidak ada keburukan bagi orang Islam, tidak ada. Orang Islam selalu baik keadaannya, dalam keadaan apapun, hidupnya dan matinya, baik dia terbunuh atau dia membunuh, baik dia dalam keadaan apapun. Tidak ada itu yang namanya orang Islam itu apa? Keadaannya tidak apa? Tidak apa. Jangan dikira saudara-saudara kita yang puluhan ribu, sekarang udah hampir 20 ribu itu meninggal itu. Jangan dikira kita sedih. Ya kita sedih karena meninggal saja, tapi mereka sudah mendahului kita. Sekarang kita berprasangka kepada Allah. Ahya mungkin tahu biasa. Mereka masih hidup. Bahkan mereka dikasih rezeki. Bahkan mereka farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka sekarang dalam keadaan yang sangat sukacita. Seperti itu. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim, dan mereka itu sangat senang. Walladzina bil ladzina lam yalhaqu bihim, dengan orang-orang yang belum menyusul mereka, itu dengan saudaranya yang belum meninggal. Seperti itu. Mereka berharap mereka meninggalnya pun seperti mereka. Itu dalam keadaan apa? Syahid. Nah, min khalfihim, di belakang mereka, maksudnya di belakang mereka yang masih hidup. Ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ketahuilah, la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut sedikit pun dengan masa depan mereka, yaitu di akhirat mereka, karena mereka tahu surga sudah menanti di akhirat nanti. Wa lahum yahzanun, dan mereka sedih dengan apa yang dia tinggalkan. Mati nggak sedih, sekarang dikasih rezeki oleh Allah di kuburan, di alam barzahnya, alam barzah, alam kubur ya. Alam kubur itu bukan kuburan, alam yang berbeda. Kuburan itu adalah alam tempat menaruh jasad. Kalau alam kubur di mana? Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, seperti itu. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, mereka itu nggak punya rasa takut dengan apa? Masa depan mereka nanti di mana? Karena masa depannya sudah kelihatan di surga. Ada kita yang masih hidup justru masih was-was. Ya tidak? Siapa dari kita yang merasa aman, yang punya stempel seperti Ukasha, sudah masih hidup, sudah dijamin masuk surga? Yang punya stempel seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Zubair dan yang lainnya, mereka masih hidup sudah dijamin surga. Siapa dari kita yang punya jaminan itu? Nah, jadi sedih, iya, dengan dibantingnya saudara kita. Tapi jangan sampai kesedihan itu menjadikan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kepada mereka, makanya Allah panggil mereka dalam keadaan syahid, insyaallah. Seperti itu. Nah, yastabshiruna bi nikmatin minallah. Coba lihat di ayatnya lagi. Yastabshiruna bi nikmatin minallah. Mereka sedang bersuka cita. Bi nikmatin minallah, dengan nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Wa fadlin, dan juga keutamaan Allah. Wa anallaha la yudhi'u ajral muhsinin,
Dan Allah tidak pernah menghilangkan, melenyapkan pahala orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya kalau mendapat ayat ini kan agak malaikat kita ya Allah. Ya, dan memang Yahudi gitu kan. Tapi tatkala kita melihat membaca ayat Al-Imran ayat 169 ini ya kita, ya bahkan bisa jadi ya itu terbaik bagi mereka. Belum tentu kita mendapatkan seperti mereka. Makanya kita minta juga syahid. Kesyahidan. Kita minta dimatikan dalam keadaan syahid. Seperti itu. Makanya di sini man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin, tapi dengan syarat mintanya adalah dengan jujur. Ini yang menjadi apa? Syahid, yang menjadi bukti pada pembahasan kita itu bab sabar, bab jujur. Dengan jujur tadi, makanya kontrol itu. Ini ya, kita semua pasti pengen haji, ya tidak? Kita semua pengen umrah, ya tidak? Kita semua pengen hafal Quran, kita semua pengen punya pondok, kita semua pengen bermanfaat. Masalahnya, kita jujur nggak sih? Maksudnya, tak kalau kita pengen haji itu haji karena Allah, umrah karena Allah, menjadi ustaz karena Allah, atau kepengen jalan-jalan. Habis ke Mekah, ke Madinah, dan ke Turki. Atau sebaliknya setelah pulang menjadi apa? Pak Haji, kajian putih dirgani. Coba jujur. Kita pengen jadi ustaz itu untuk apa? Agar bisa memberikan manfaat atau kita mendapatkan kedudukan sosial. Kalau kita jujur, pasti akan sampai kepada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak jujur, ya bisa sampai bisa, tapi itu mengerikan. Kita pengen apa silakan, jujur sudah, minta kepada Allah dengan kejujuran. Ini mintanya nggak tahu, minta mati syahid. Tapi jujur dia, bukan agar dia syahid kemudian dianggap sebagai pahlawan, sebagai syuhada, tidak. Tapi dia betul-betul jujur. Makanya apa? Allah sampaikan dia pada kedudukan orang-orang syahid seperti itu. Walaupun dia mati dalam atau di atas apa? Ranjangnya dia, di atas kasurnya dia. Ini pelajaran yang penting sekali. Wah, pelajaran yang luar biasa. Kejujuran. Yakin kita semua menginginkan ini, menginginkan itu, ya tidak? Tapi masalahnya coba kita tatkala mau tidur, atau tatkala kita terbangun di waktu malam, coba permintaan kita itu jujur coba karena Allah, li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menegakkan syariat Islam, menyebarkan agama Islam, atau lihaudin nafs, kata saya untuk apa? Pribadi, untuk personal diri sendiri. Bisa jadi kita tidak dikasih apa yang kita minta, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tahu minta kita tidak jujur, dikasih justru malah membinasakan dia. Minta dikasih pondok, tapi tujuannya untuk apa? Membanggakan diri, membanggakan kemampuan dan yang lain, berbangga-bangga. Minta dikasih ini, Allah makanya nggak kasih. Justru itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Banyak kan kalau dikasih dan kita tujuannya bukan karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah haudun nafs. Ada kepentingan pribadi. Untuk kekayaan, untuk kedudukan, untuk penghormatan, untuk banyak. Makanya itu jujur ya Allah. Luar biasa. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sampai pun dalam permintaan kita, yang tidak ada minta kan kita malah nggak tahu. Kecuali kita dengan Allah SWT, tidak ada yang tahu. Diajarkan oleh Allah SWT, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau minta dia jujur. Seperti itu. Banyak karena ini itu kuasa yang luar biasa.
Yang bisa-bisa orang itu apa? Terperdaya tanpa sadar. Ya Allah, semoga saya dipampukan untuk apa? Menghadapi keluarga, dimudahkan untuk menuntut ilmu, dimudahkan untuk bisa sekolah di Madinah, dimudahkan untuk ini dan itu. Tapi ternyata ada sebiji sapi. Ini apa? Kepentingan dunia. Kalau pulang anak enak, sudah LC. Semua pondok merebutkan mengajar di mana tapi apalagi kalau anak sudah sampai S3 dokter, bukan pondok lagi, lahan disiapkan, mobil disiapkan, rumah disiapkan dan yang lain. Seperti bisa jadi Allah mengabulkan doanya, bisa jadi juga tidak. Kalau tidak, maka rasa nabi Allah. Jangan-jangan ada niat yang tidak jujur dari kita. Masya Allah. Ini pentingnya kejujuran sampai pun dalam kita berdoa yang mana tidak ada yang tahu antara kita dengan Allah kecuali dia tidak ada Allah Subhanahu wa taala semata. Apalagi yang alaniyah, apalagi yang apa? Secara seperti. Nah, ini bisa disampaikan, mohon maaf kalau ada tulisan yang kurang berkenan. Dan tutup dengan baca tafadhol majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.